Pembunuh siswa SMK akhirnya ditangkap, pelaku digotong petugas. Pelaku pembunuhan siswa SMK Bogor, Agil Febrian di Ciamas, Kabupaten Bogor dibawa ke Mako Polsek Ciamas setelah berhasil diamankan polisi, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Pantauan tribunnews.bogor.com, pelaku yang diketahui berinisial HS itu terpantau sudah dibawa ke Polsek Ciamas. Pelaku tampak mengenakan kaos berwarna biru dan celana hitam dan kondisi tangan di belakang punggungnya. Dalam foto yang diterima wartawan, setelah dibawa ke Mako Polsek Ciamas, pelaku tampak duduk di atas lantai. Dia tampak memiliki rambut agak keriting dan poninya terbelah tengah panjang ke depan. Selain itu, betis bagian kanan pelaku juga tampak diperban diduga karena diberi tindakan tegas dan terukur oleh polisi. Sebagian celana kanan pelaku juga disobek karena menghalangi perban yang melilit betisnya itu. Diberitakan sebelumnya, penangkapan pelaku pembunuh siswa SMK di Ciamas Bogor, Agil Febrian, 19, ini dibenarkan oleh Kapolsek Ciamas Kompol Iwan Wahyudi. Ia sudah ditangkap, kata Kompol Iwan Wahyudi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024. Pantauan tribunnews.bogor.com, terduga pelaku yang diketahui berinisial HS ini dibawa ke Mako Polsek Ciamas sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Terpantau pelaku dibawa menggunakan mobil silver ke Polsek. Kemudian pelaku dengan cepat dibawa masuk ke Mako Polsek oleh beberapa petugas polisi berpakaian preman. Terpantau terduga pelaku ini dibawa polisi dengan cara digotong oleh beberapa orang. Di bagian kaki juga terlihat seperti diperban. Namun sementara ini Polsek Ciamas belum memberikan keterangan detail terkait penangkapan terduga pelaku ini. Menunggu pemeriksaan dulu, kata Kapolsek. Gelagat aneh korban siswa SMK sebelum tewas, bukti video mencurigakan. Motif pembunuhan siswa SMK Bogor di Kampung Sirnasari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun beredar kabar bahwa pemicu pembunuhan yang menewaskan AF, 19, itu diduga dilatar belakangi oleh transaksi jual-beli barang elektronik. Hal itu diungkap oleh Sumarna, selaku ketua RT setempat yang juga merupakan salah satu saksi saat penemuan mayat bersimbah darah tersebut di dalam rumah warganya. Sumarna mengaku mendapat informasi bahwa kedatangan korban ke rumah terduga pelaku yakni HS, 29, yaitu untuk melakukan cash on delivery, COD, handphone. Kalau informasi yang masuk ke saya bahwa awalnya itu COD HP, jadi si korban mau menjual HP, si terduga pelaku mau beli HP, COD di sini, di rumahnya, terduga pelaku, ujarnya saat dijumpai tribunnews.bogor.com, Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Bahkan, ia menyebut terdapat video mencurigakan yang memperkuat bahwa antara pelaku dengan korban ingin melakukan transaksi jual-beli. Dalam video tersebut, korban menunjukkan lokasinya di depan sebuah sekolah yang disinyalir hendak menuju ke rumah terduga pelaku. Sumarna menduga, melalui video tersebut juga menjadi ajang untuk berkomunikasi korban dengan terduga pelaku untuk menunjukkan posisinya. Semalam pun saya melihat ada satu kiriman video si korban ini merekam posisi dia di depan SMP. Mungkin dia komunikasi dengan si terduga pelaku, saya ada di sini, mungkin. Karena rekaman dia itu ke arah depan, di dashboard ada HP, di sini, paha sebelah kiri, ada dus HP merek iPhone, yang di dashboard saya gak tahu itu merek apa, ungkapnya. Kendati demikian, motif dibalik pembunuhan ini masih dalam penyelidikan dan terduga pelaku masih dalam pencarian pihak kepolisian. Untuk diketahui, korban diketahui bernama Agil Febrian, 19, siswa kelas 3 di salah satu SMK di Ciamas, Kota Bogor. Agil diduga jadi korban pembunuhan. Mayat Agil Febrian ditemukan oleh pemilik rumah dalam kondisi bersimbah darah di dapur. Agil ditemukan meninggal dunia saat sedang bertamu ke rumah temannya. Mayat Agil Febrian pertama kali ditemukan rumah rekannya, di Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Orang yang pertama kali menemukan Agil adalah ibu rekannya, yang tinggal di rumah itu. Pada Jumat, tanggal 29 November tahun 2024, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, pemilik rumah baru saja pulang bekerja. Setibanya di rumah, wanita itu kaget saat melihat Agil sudah bersimbah darah. Saat itu korban ditemukan hanya seorang diri di dalam rumah tersebut. Posisi korban ditemukan di dapur rumah tersebut. Ibu dari pemilik rumah itu pulang kerja siang, pintunya dikunci di depan, lewat dapur ternyata banyak darah, kata Kapolsek Ciamas, Kompol Iwan Wahyudi,
Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Pemilik rumah pun syok saat mengetahui korban sudah meninggal dunia diduga akibat pembunuhan. Jadi si anak yang bertamu yang meninggal, kata Kompol Iwan Wahyudi lagi. Pemilik rumah langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Ciamas. Kompol Iwan Wahyudi mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus menyelidiki dan mencari pelaku. Pelaku diduga merupakan rekan korban yang berinisial HS, 29. Masih dilakukan pendalaman, pelakunya masih kita kejar juga, kata dia. Sementara itu saudara korban, Elina Febriani mengatakan, Agil Febrian merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Agil punya adik perempuan, kata Eliana kepada tribunnewsbogor.com, Sabtu. Menurut dia, Agil adalah sosok anak yang baik dan penurut. Agil baik ramah, sopan, dia mau bertanya anaknya gak pendiam, ungkap dia. Ia pun berharap agar pelaku bisa segera ditemukan. Semoga pelakunya segera tertangkap, kata dia. Dilihat dari postingan saudaranya, Agil Febrian tampak sedang mendaki gunung. Detik-detik siswa SMK Bogor tewas dibunuh. Terduga pelaku sudah menunggu di depan rumah. Tewasnya seorang siswa SMK di dalam rumah yang berada di wilayah Desa Pagelaran, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor menimbulkan teka-teki. Pasalnya, korban yang diketahui berinisial AF, 19, itu tewas mengenaskan saat bertamu ke rumah rekannya, HS, 29. Motif di balik tewasnya siswa SMK swasta di Kota Bogor itu pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dan mencari keberadaan HS. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan pada Jumat, tanggal 29 November tahun 2024, siang oleh ibu dari HS, terdapat seorang warga yang melihat keduanya sedang mengobrol di depan rumah. Kapolsek Ciamas, Kompol Iwan Wahyudi mengungkapkan, namun saksi tersebut tidak begitu memperhatikan keduanya. Saksi hanya sepintas saja dan tetap melaju ke arah masjid. Namun saat selesai melaksanakan sholat Jumat dan melewati kembali rumah tersebut sudah tidak melihat kembali keberadaan dari diduga pelaku dan korban di TKP, ujarnya. Sabtu, tanggal 30 November tahun 2024. Sementara itu, saksi lainnya yang merupakan ibu dari HS mengaku sebelum berangkat kerja sempat berbincang dengan sang anak. Anaknya tersebut duduk di depan rumah dan mengaku sedang menunggu temannya yang akan bertamu. Kemudian ibu dari terduga pelaku itu pun berlalu meninggalkan rumah untuk pergi bekerja. Sepulangnya bekerja, ibu dari HS itu kembali ke rumahnya dan masuk melewati pintu samping dikarenakan pintu depan dalam keadaan terkunci. Pada saat itulah saksi terkejut melihat di dalam rumahnya terdapat mayat laki-laki dengan kondisi bersimbah darah di lantai. Saksi kaget histeris ketakutan melihatnya dan langsung keluar rumah melaporkan apa yang sudah dilihatnya di dalam rumahnya kepada tetangga sekitar dan langsung melaporkan ke Polsek Ciamas, ungkapnya.